Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Rudini, kedua yaitu Arabia, yang ketiga Azli Marliana, dan yang keempat Sinta Aditya Indriani. Di sini kami akan membahas mengenai teori dan konsep sistem pengelolaan pengeluaran daerah. Baiklah, kita lanjut saja kepada penjelasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh Sinta Aditya Indriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Aditya Indriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori dan konsep pengelolaan pengeluaran daerah. Yang mana pertama itu ada pengertian dari keuangan daerah itu sendiri. Keuangan daerah ini merupakan hak dan ataupun kewajiban dari setiap daerah dalam rangka penyelenggaraan ataupun pemerintah daerah itu dapat nilai dengan uang termasuk di dalamnya itu seperti kekayaan-kekayaan yang ada di dalam daerahnya itu sendiri yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Kemudian ada tentang mengenai pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah ini merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan seperti perencanaan, kemudian bagaimana pelaksanaannya, penata usahaannya, kemudian pelaporannya seperti apa, serta bagaimana pengawasannya. Dan menurut peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal 5 ayat 1, di mana dijelaskan bahwasanya kepala daerah adalah selaku kepala pemerintahan yang mana ia mempunyai pemegang kekuasaan terhadap pengelolaan keuangan daerah itu sendiri. Ya, dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan yang dipisahkan, di mana pemegang kekuasaan ini memiliki beberapa tugas atau wewenangnya, di mana wewenang yang pertama itu dia menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD, kemudian yang kedua menetapkan kebijakan tentang pengelolaan keuangan daerah, dan yang ketiga menetapkan kuasa pengguna anggaran ataupun belanja, menetapkan bendahara penerimaan ataupun bendahara pengeluaran, serta menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, kemudian menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan terhadap utang dan piutang, serta menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah, serta menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan terhadap pembayaran-pembayaran yang ada. Dari hal ini, dari undang-undang yang telah disebutkan tadi, wewenang kepada kepala daerah selaku pemegang kekuasaan terhadap anggaran atau pembelanja daerah itu sendiri harus dilaksanakan ataupun dia mempunyai kekuasaan terhadap itu. Selanjutnya itu ada tujuan tentang pengelolaan pengeluaran keuangan daerah, yang mana tujuannya pertama itu ada pertanggungjawaban. Yang mana dalam pertanggungjawaban ini diartikan bahwasanya pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan bagaimana pengelolaan keuangan daerahnya, serta dia tuh harus mempercayakan kepada masyarakat bahwasanya pengelolaan keuangan daerah tersebut telah terjalin ataupun sudah berjalan dengan baik. Tidak ada kecurigaan-kecurigaan yang muncul di masyarakat, serta tidak ada kecurigaan dari instansi atau organisasi lain terhadap keuangan atau bagaimana pengelolaan keuangan daerah tersebut itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah mampu memenuhi kewajiban. Dalam artian keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa agar pemerintah daerah itu sendiri mampu untuk membayar kewajiban yang telah lampau ataupun hutang-hutang yang masa lalu telah terjadi. Kemudian yang ketiga itu adalah kejujuran. Karena keuangan daerah ini harus mempunyai pegawai yang jujur terhadap pengelolaan keuangan daerah itu sendiri agar hasil gunanya itu dapat tercapai tujuan dari pengelolaan keuangan daerah itu sendiri. Nah, hasil guna dan daya guna kegiatan daerah itu sendiri, tata caranya pengurusan keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk mencapai tujuan dari pengelolaan keuangan daerah itu sendiri dan dengan biaya serendah-rendahnya dalam waktu secepat-cepatnya. Kemudian yang keempat itu adalah pengendalian. Pengendalian di sini adalah semua hal ataupun tujuan-tujuan dari pelaporan keuangan pengelolaan ini sendiri telah tercapai. Dengan adanya pengendalian ini, maka petugas keuangan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, DPRD dan lain sebagainya yang bertugas sebagai petugas dalam mengawasi atau mengendalikan tentang pengelolaan keuangan daerah, melakukan pengendalian agar semua tujuan dari pengelolaan keuangan daerah itu sendiri dapat tercapai. Kemudian selanjutnya itu sistem pengelolaan keuangan daerah. Sistem pengelolaan keuangan daerah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pengelolaan keuangan daerah secara umum, dan yang kedua itu ada pengelolaan keuangan daerah secara
khusus. Yang mana pertama itu ada pengelolaan secara umum. Nah, pengelolaan secara umum terbagi menjadi beberapa fungsi, yaitu ada 5 fungsi. Yang pertama itu ada fungsi perencanaan umum, kemudian ada juga yang kedua itu adalah fungsi pemungutan pendapatan, kemudian yang ketiga itu adalah fungsi perbendaharaan umum daerah, kemudian yang keempat ada fungsi penggunaan anggaran, serta yang terakhir adalah fungsi pengawasan dan pengendalian. Kemudian ada juga yang secara khusus atau pengelolaan secara khusus. Ini diartikan bahwasanya dalam hal ini bendahara umum daerah berwenang untuk menerima, kemudian menyimpan, kemudian mengeluarkan ataupun membayar uang dan barang dan serta mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada kepala daerah. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah. Beberapa aspek pelaksanaan yang diatur oleh peraturan pemerintah ini adalah memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada para pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan piutang dan utang, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, serta akuntansi dan pelaporan. Nah, selanjutnya yaitu pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawabannya berupa yang pertama yaitu laporan realisasi, yang kedua yaitu neraca, yang ketiga yaitu laporan arus kas, dan yang keempat yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya yaitu pengeluaran pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah daerah di sini yaitu terdiri atas pengeluaran belanja bagi hasil ke daerah yang menjadi otoritasnya dan pembiayaan. Belanja terdiri atas 3 macam pengeluaran, yaitu belanja rutin, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Pengeluaran rutin yaitu pembelanjaan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Pembelanjaan yang termasuk dalam pos ini diantaranya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja operasional lainnya. Belanja modal terdiri atas belanja aset tetap dan belanja aset lainnya. Adapun belanja tidak terduga yaitu pengeluaran yang tidak diperkirakan sebelumnya. Bagi hasil pendapatan ke daerah yang menjadi otoritas dilakukan melalui 3 hal, diantaranya yaitu bagi hasil pajak ke kabupaten atau kota, bagi hasil retribusi ke kabupaten atau kota, bagi hasil pendapatan lainnya ke kabupaten atau kota. Adapun pengeluaran pembiayaan diantaranya untuk pembayaran pinjaman, penyertaan modal pemerintah, belanja investasi permanen, dan pemberian modal atau pinjaman jangka panjang. Nah, yang selanjutnya yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah di sini yaitu adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah di Indonesia terdiri dari gubernur, bupati dan atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Baiklah, selanjutnya penjelasan mengenai perangkat daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintah yang perlu ditangani. Namun, tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintah harus dibentuk ke dalam organisasi tertentu. Selanjutnya yaitu perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah kabupaten atau kota terdiri atas sekretaris daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada peraturan pemerintah. Selanjutnya DPRD.
DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan juga pengawasan. DPRD ini mempunyai 3 tugas dan wewenang. DPRD mempunyai hak, diantaranya interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Selanjutnya yaitu kepegawaian daerah. Pemerintah pusat melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional. Manajemen pegawai negeri sipil daerah meliputi penetapan formasi, pengadaian, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penempatan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan juga pengendalian jumlah. Selanjutnya, Perda dan Perkada. Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD. Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan ataupun tertulis dalam perangkat penyiapan dan pembahasan penanganan rancangan Perda. Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu keuangan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu kepada undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, di mana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan juga daerah. Sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Selanjutnya yaitu pertimbangan ekonomi. Dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah. Dewan ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri yang susunan organisasi keanggotaan dan tata laksananya diatur lebih lanjut dengan peraturan Presiden. Dewan tersebut bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden, antara lain mengenai rancangan kebijakan, yang mana itu ada 2. Yang pertama, pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah, serta pembentukan kawasan khusus. Yang kedua, perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai peraturan dan perundang-undangan pengeluaran daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang menjelaskan di sini mengenai pengelolaan daerah itu terdapat pada bagian bab 3, yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pada bagian 4 mengenai belanja daerah ataupun kita kenal dengan pengeluaran daerah. Di sini terdapat beberapa pasal, yaitu ada pasal 49, pasal 50 sampai pasal 66. Pada pasal 49 di sini terdapat beberapa bagian, yaitu pertama, belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 huruf B untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Yang kedua, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintah pilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan yang ketiga, urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Selanjutnya mengenai pasal 50, ini terdapat beberapa bagian juga. Yang pertama yaitu daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, dalam hal daerah tidak memenuhi alokasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, di mana menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan atau pemotongan penyaluran dana transfer umum setelah berkoordinasi dengan menteri dan menteri teknis terkait. Dan yang ketiga yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan dan atau pemotongan penyaluran dana transfer umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Nah, selanjutnya yaitu pasal 51. Di sini yang pertama itu belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 5 berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja dan atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 6 dan ayat 7 berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja dan atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan peraturan presiden. Yang keempat, standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah. Dan yang kelima yaitu analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan dengan perkada. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.